Suara gue kedengeran gak tadi? Aman. Iya, iya, Oke, kedengeran. oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan materi Visual Content Production dari mata kuliah Kapita Selecta. Untuk anggota tim sendiri, ada saya sendiri, ada Nabila Nursafitri. Ada saya, Fadia Dani. Saya Delvina Cisia Dwiazani. Saya Kezi Revina. Dan saya Akila Clara Cynthia. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kezia Revina. Oke, baik. Terima kasih Nabila. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang visual content production, kita harus tahu dulu apa definisi fotografi. Fotografi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu fotografi. Sedangkan untuk fotografi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang mana fotos artinya cahaya dan grafo artinya menulis atau melukis. Kemudian menurut Michael Langford mendefinisikan fotografi adalah the technique of forming image with light. Sedangkan menurut Bauman Hall menekankan bahwa fotografi adalah alat yang fleksibel, yang mana bisa menjadi media ekspresi seni maupun dokumentasi ilmiah, tergantung pada cara penggunaannya. Jadi dapat disimpulkan, fotografi merupakan medium vokal yang kompleks yang dapat melibatkan aspek teknis, estetika, dan budaya dalam menciptakan dan mempresentasikan gambar. Next. Sebentar. Agak nge-lag bentar ya. Ini bukan. Ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dasar fotografi. Prinsip dasar fotografi itu sendiri ada tiga. Yang pertama ada prinsip dasar fotografi exposure, yang dimana konsep ini menjadi kunci dalam menghasilkan gambar dan pencahayaan yang sesuai untuk menghasilkan estetika visual yang kuat. Untuk prinsip dasar exposure ini ada tiga. Yang pertama itu ada aperture atau diafragma, yang dimana menekankan bahwa sebuah bilah pembukaan yang terdapat pada lensa yang mempengaruhi pencahayaan dalam fotografi yang mengacu pada seberapa besar bukaan lensa kamera, yang mana apa itu tidak hanya mengatur cahaya yang masuk tetapi juga menentukan kedalaman fokus dalam gambar. Kemudian yang kedua ada shutter speed atau durasi penangkapan cahaya. Shutter speed adalah lamanya durasi waktu ketika pintu rana atau shutter kamera terbuka dan memungkinkan cahaya masuk dalam kamera untuk mengenai sensor atau film dengan durasi tertentu. Yang mana semakin lambat kecepatan rana, semakin banyak cahaya yang masuk, tetapi juga berpotensi membuat gambar blur jika ada gerakan. Yang ketiga ada ISO atau sensitivitas sensor terhadap cahaya. ISO atau International Organization for Standardization menyatakan tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin tinggi angka ISO, semakin sensitif sensor terhadap cahaya. ISO ini sendiri berfungsi untuk mengatur sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya yang dapat berguna di kondisi cahaya rendah, tapi dapat menghasilkan noise. Yang kedua ada prinsip dasar fotografi komposisi, yang mana merupakan cara mengatur elemen visual dalam gambar untuk menekankan subjek utama. Subjek utama yang menyampaikan pesan dan menciptakan kesan estetis maupun emosional. Untuk prinsip dasar ini sendiri ada 10. Yang pertama ada rule of third, yang membagi gambar menjadi 9 kotak dengan dua garis vertikal dan dua garis horizontal, lalu menempatkan subjek pada salah satu titik pertemuan garis. Kemudian ada leading lines yang merupakan garis-garis seperti jalan, sungai, pagar atau garis lainnya yang digunakan untuk mengarahkan mata pemirsa menuju subjek utama dalam foto. Kemudian yang ketiga ada framing atau pengapit, mana framing atau pengapit ini menggunakan subjek sekitar untuk mengapit atau membuat suatu subjek menjadi pusat perhatian. Contohnya misalnya ada pohon-pohon di sekitar pemandangan alam atau pintu yang sebuah objek atau seorang model.
Kemudian yang selanjutnya itu symmetry and balance atau simetri dan keseimbangan, yang dimana mengatur elemen agar seimbang atau simetris sehingga menghasilkan komposisi yang sesuai atau harmonis. Yang selanjutnya ada depth atau kedalaman yang mana menggunakan elemen-elemen seperti lapisan atau kontras warna untuk menciptakan kedalaman dalam foto sehingga menciptakan kesan 3 dimensi. Kemudian selanjutnya ada kontras yang memanfaatkan perbedaan warna, cahaya, atau tekstur untuk memisahkan subjek dari latar belakang dan membuatnya menjadi lebih menonjol atau stand out. Kemudian ada minimalism yang mana mengurangi elemen-elemen yang tidak perlu dalam gambar untuk menyederhanakan komposisi dan memfokuskan perhatian pada subjek utama. Kemudian selanjutnya ada point of view atau sudut pandang yang memilih sudut pandang yang unik atau tidak biasa untuk menghasilkan komposisi yang menarik. Kemudian selanjutnya ada foreground and background, latar depan atau latar belakang, yang memperlihatkan elemen-elemen di latar depan dan latar belakang untuk memberikan kedalaman dan konteks pada foto. Kemudian yang terakhir ada golden ratio atau rasio emas. Menggunakan rasio emas 1618 sebagai pedoman dalam menempatkan elemen-elemen utama dalam gambar. Kemudian yang terakhir ada prinsip dasar fotografi lightning, yang dimana prinsip dasar ini sendiri adalah elemen terpenting dalam fotografi. Jenis dan mengubah suasana dan mood dari foto itu sendiri. Berikut adalah prinsip lightning itu sendiri ada 5. Yang pertama ada natural light atau cahaya alami, yang dimana menggunakan cahaya matahari atau disebut juga dengan golden hour sebagai waktu terbaik untuk orang mengambil foto karena dapat menghasilkan cahaya yang hangat dan juga lembut serta natural. Kemudian yang kedua itu ada artificial light atau cahaya buatan. Cahaya ini sendiri bisa berasal dari lampu studio atau LED yang dimana bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan fotografi. Kemudian yang ketiga ada direction of light atau arah cahaya. Untuk direction of light ini sendiri ada 4, maaf. Yang pertama itu ada front lighting yang dimana cahaya dari depan mengurangi bayangan dan menonjolkan detail. Kemudian yang kedua ada side lighting yang berasal dari samping. Cahaya dari samping menciptakan bayangan dalam dan menonjolkan tekstur. Kemudian yang ketiga ada back lighting atau belakang, yang dimana cahaya berasal dari belakang sehingga menghasilkan siluet dan efek dramatis. Dan terakhir ada top lighting, yang mana cahaya berasal dari atas sehingga memberikan bayangan yang kuat serta kesan dramatis. Kemudian yang keempat ada intensity of light, yang dimana intensitas cahaya, mengatur terang dan gelap pencahayaan dalam sebuah foto yang diatur dengan mengubah jarak antara sumber cahaya dengan subjek. Dan yang terakhir ada color temperature atau suhu warna, yang dimana fotografi mengacu pada warna cahaya, biasanya diukur dalam Kelvin. Cahaya hangat memiliki suhu warna yang rendah sekitar 2000 sampai 3000 K, sementara cahaya dingin memiliki suhu warna yang tinggi, lebih dari 5000 K. Kita selanjutnya membahas tentang jenis fotografi berdasarkan subjek dan objek utama. Untuk berdasarkan subjek dan objek utama ini terdapat 7 jenis. Yang pertama itu ada potret fotografi, jadi fokus pada manusia, ekspresi, dan juga kepribadian, menangkap rupa, karakter, dan mood subjek dengan menekankan pada wajah dan gestur. Untuk yang kedua ada landscape fotografi, ini berfokus pada pemandangan alam yang luas seperti gunung, laut, atau langit, dan mengabadikan dan menyampaikan keindahan, skalanya, dan juga suasana agung dari bentang alam yang ada. Terus yang ketiga itu ada makrofotografi, dan di sini fokus pada benda yang sangat kecil dari jarak dekat seperti serangga atau detail tekstur yang lain, dan menghasilkan gambar dengan rasio pembesaran tinggi untuk menonjolkan detail yang tidak terlihat mata telanjang. Untuk yang keempat itu ada arsitektur fotografi, dan di sini fokus pada bangunan baik bagian eksterior maupun interior, dan menyoroti desain, struktur, sejarah, dan nilai estetika dari suatu konstruksi atau ruang. Yang kelima ada wildlife fotografi, dan di sini fokus pada satwa atau tumbuhan di habitat alami mereka, yang di sini mendokumentasikan perilaku, kehidupan, dan juga keindahan alam liar untuk tujuan edukasi dan juga konservasi. Yang keenam ada still life fotografi, di sini fokus pada benda mati atau objek yang tidak bergerak, seperti makanan dan juga produk-produk yang ada di studio. Di sini mengatur objek menjadi komposisi yang artistik, menarik, dan juga komunikatif, seringkali melalui pengaturan pencahayaan yang cermat. Yang terakhir, itu ada street fotografi. Di sini fokus pada kehidupan sehari-hari, interaksi, dan juga momen spontan di ruang publik yang merekam realitas sosial yang jujur tanpa diarahkan dan untuk menceritakan kisah dari masyarakat. Seperti itu.
Boleh di next. Selanjutnya ada jenis fotografi berdasarkan tujuan dan fungsi. Di sini ada 6 jenis. Yang pertama ada komersial fotografi. Di sini fokus pada produk, fashion, makanan, atau jasa yang ditawarkan. Dengan berorientasi profit, dibuat untuk menjual, mempromosikan, atau mengiklankan suatu produk atau layanan bisnis. Yang kedua itu ada photojournalism. Di sini fokus pada peristiwa atau kejadian berita yang memiliki nilai informasi, melaporkan, menceritakan, dan menyampaikan fakta suatu kejadian atau berita melalui gambar sesuai dengan kode etik jurnalistik. Yang ketiga ada dokumentari fotografi. Di sini fokus pada proyek jangka panjang tentang kondisi sosial, budaya, atau sejarah. Mendokumentasikan subjek secara mendalam untuk tujuan edukasi, pengarsipan, atau mendorong perubahan sosial. Yang keempat ada fine art fotografi. Di sini fokus ditentukan oleh visi dan ekspresi pribadi fotografer. Dibuat murni untuk tujuan seni dan menampilkan visi pribadi fotografer dan dipamerkan di galeri. Yang keempat ada wedding and pre-wedding photography. Itu fokus pada momen atau acara terkait pernikahan dan mengabadikan dan mendokumentasikan momen-momen istimewa pernikahan dengan nilai seni dan emosional yang tinggi. Yang terakhir ada advertising photography. Di sini fokus pada ilustrasi produk, layanan atau untuk campaign. Bertujuan spesifik untuk memvisualisasikan ide iklan dan menarik perhatian target pasar. Seperti itu. Boleh di next. Oke. Selanjutnya ada tahapan produksi foto. Ada 3. Yang pertama ada pre-production. Di sini tahapannya yaitu menentukan ide, tema, storyboard, lokasi, model, dan juga menyiapkan semua peralatan seperti kamera, lensa, dan lighting. Yang kedua ada tahapan production. Di sini kita mengeksekusi konsep yang sudah kita buat saat pre-production di lapangan atau studio. Dan fokus utamanya adalah mengambil gambar dengan memperhatikan komposisi, angle, dan pencahayaan yang akurat sesuai rencana awal semua peralatan dari kamera, lensa, dan lighting. Yang terakhir ada post-production. Di tahapan ini kita menyempurnakan hasil akhir untuk publikasi, meliputi dari seleksi foto, pengeditan atau retouching, koreksi warna, dan juga finishing agar kualitas visual foto itu menjadi maksimal dan kuat pesannya. Seperti itu. Baik, selanjutnya prinsip dasar videografi dan sinematografi. Untuk prinsip dasar videografi dan sinematografi itu yang pertama ada kamera angle. Kamera angle adalah meletakkan lensa kamera pada sudut pandang pengambilan gambar yang tepat dan mempunyai motivasi tertentu untuk membentuk suatu kedalaman gambar atau dimensi dan menentukan titik pandang penonton dalam menyaksikan suatu adegan dan membangun kesan psikologis pada gambar. Untuk macam-macam kamera angle itu yang pertama ada high angle, terus yang kedua ada eye level, dan yang ketiga ada low angle. High angle itu apa sih? High angle itu adalah pengambilan gambar dengan meletakkan tinggi kamera di atas objek atau garis mata orang. Lalu untuk eye level adalah tinggi kamera yang sejajar dengan garis mata objek yang dituju, dan low angle adalah pengambilan gambar dengan meletakkan tinggi kamera di bawah objek atau di bawah garis mata orang atau objek tersebut. Selanjutnya, boleh next. Yang kedua itu ada type shot. Type shot itu adalah tipe-tipe dari shot yang dibagi menjadi beberapa bagian. Hal ini sangat membantu komunikasi visual karena ketika kita bercerita kepada penonton atau audiens untuk menyampaikan informasi kepada penonton itu, kita akan memerlukan beberapa penekanan atas informasi yang penting dan maka dari itu kita memerlukan detail penyampaian informasi tersebut. Untuk type shotnya, yang pertama itu ada extreme close up atau ECU. Extreme close up itu adalah pengambilan gambar yang sangat dekat sekali, hanya menampilkan bagian tertentu pada tubuh objek. Fungsinya untuk kedetailan suatu objek. Terus ada big close up. Big close up itu adalah pengambilan gambar yang hanya sebatas kepala hingga dagu objek. Fungsinya untuk menonjolkan ekspresi yang dikeluarkan oleh objek. Terus selanjutnya ada close up.
Close up itu adalah ukuran gambar yang hanya sebatas dari ujung kepala hingga leher. Fungsinya untuk memberi gambaran jelas tentang objek. Terus selanjutnya ada medium close up. Medium close up adalah gambar yang diambil dengan sebatas dari ujung kepala hingga dada. Fungsinya untuk mempertegas profil seseorang sehingga penonton terlihat jelas. Selanjutnya itu adalah medium shot. Medium shot itu adalah pengambilan gambar sebatas kepala hingga pinggang. Medium shot ini memperlihatkan sosok objek agar terlihat secara jelas. Terus yang keenam ada kneel shot. Kneel shot itu pengambilan gambar sebatas kepala hingga lutut. Fungsinya hampir sama dengan mid shot atau medium shot. Terus selanjutnya ada full shot. Full shot adalah pengambilan gambar penuh dari kepala hingga kaki, memperlihat objek beserta lingkungannya. Terus ada juga yang namanya long shot. Long shot itu adalah pengambilan gambar yang lebih luas daripada full shot. Penunjukan objek pada long shot ini adalah menunjukkan objek dengan latar belakangnya, dan yang terakhir itu adalah extreme long shot. Extreme long shot itu adalah pengambilan gambar yang melebihi dari long shot, yang dimana pengambilannya itu sangat amat jauh dan area objek di belakangnya itu sangat terlihat. Oke, next. Nextnya itu adalah composition. Composition adalah pengaturan atau aransemen dari unsur-unsur yang terdapat pada gambar untuk membentuk suatu kesatuan yang serasi dalam sebuah bingkai. Saat menentukan apa yang masuk dan apa yang tidak masuk dalam gambar yang dibatasi oleh bingkai, dalam viewfinder kamera itu ada namanya framing. Nah, tujuannya itu adalah membuat gambar dengan mempertimbangkan komposisi dan juga menampilkan gambar yang menarik bagi penonton agar penonton tidak mau melepaskan pandangan dari apa yang kita tampilkan. Nah, komposisi dalam frame itu ada tiga. Yang pertama ada headroom. Headroom ini adalah ruangan kosong di atas kepala, yang dimana bagian atas kepala ini dengan batas frame harus diatur tidak terlalu tinggi dan rendah. Terus yang kedua ada noseroom. Noseroom ini adalah jarak pandang seseorang terhadap objek lainnya, baik ke kiri maupun ke kanan, yang berarti seseorang sedang melakukan interaksi dengan orang atau benda yang ada di sekitarnya. Terus yang terakhir itu ada walking room. Walking room itu adalah orang yang sedang berlari atau berjalan dan selalu menyisakan ruangan di depan atau pada arah seseorang yang sedang bergerak ke depan, dan atau juga bisa pada ruangan kosong. Selanjutnya ada tahapan produksi videografi, yaitu ada tiga. Yang pertama itu ada praproduksi atau perencanaan, yang merupakan tahap awal sebelum pengambilan video, yang berfokus pada penemuan ide, perencanaan konsep, penulisan naskah, hingga persiapan teknis seperti lokasi, properti, dan kru. Yang selanjutnya itu ada tahap produksi atau pelaksanaan, yang merupakan tahap pengambilan video sesuai rencana, yang kegiatannya meliputi syuting atau tapping, pengaturan adegan, dan logging atau pencatatan hasil rekaman. Yang ketiga itu ada pasca produksi atau penyelesaian, yang merupakan tahap akhir setelah proses syuting selesai, meliputi editing offline atau pemilihan materi, editing online atau penyempurnaan visual dan audio, hingga mixing atau penyatuan akhir hasil video. Oke, selanjutnya ke equipment atau peralatan produksi visual. Yang pertama itu ada kamera. Macam-macam kamera itu ada DSLR, mirrorless, dan kamera ponsel. Biasanya kalau kamera ponsel itu cukup untuk produksi visual ringan seperti konten media sosial, dan untuk konten-konten yang memang kayak produksi film itu biasanya menggunakan kamera sinema. Lalu untuk lensa sendiri ada lensa prime, zoom, dan juga wide dan telefoto. Biasanya kalau telefoto itu untuk yang jarak jauh gitu. Terus selanjutnya ada lighting, ada ring light, reflektor, dan juga LED panel. Lalu untuk stabilizer itu ada, ini untuk aksesoris tambahannya itu ada tripod, gimbal atau stabilizer, terus ada slider, dolly, crane atau JB, dan ada mikrofon. Mikrofon itu ada mikrofon eksternal, boom mic, dan juga audio recorder.
Selanjutnya ada editing software. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, cuma di sini dimasukin beberapa. Itu ada Adobe Premiere Pro, itu biasanya untuk ngedit video sama kayak Final Cut Pro dan juga CapCut. Lalu ada After Effects, eh, itu untuk efek visual dan motion, dan juga ada DaVinci Resolve. Terus untuk equipment-nya juga biasanya tuh ada SD card dan baterai untuk kamera. Oke, ini untuk daftar pustaka yang kita gunakan pada saat pemilihan visual ini. Jadi sekian dari kelompok 7, kurang lebih